Oke, hari ini kita akan bahas mengenai parasitologi pada blok reproduksi. Untuk blok parasitologi sendiri, ada tugas parasitologi yang harus dikerja, 8 nomor. Silakan di screenshot. Oke. Jadi untuk blok parasitologi ini, ada 2 spesies yang akan dipelajari, yaitu Toxoplasma gondii dan Trichomonas vaginalis. Secara garis besar ini parasitologi itu terbagi 3, protozoa, helmin, dan arthropoda. Yang akan kita bahas di blok reproduksi kali ini adalah golongan protozoa. Untuk protozoa itu terdiri dari 4 subfilum, yaitu Mastiophora, Sarcodina, Ciliophora, dan Apicomplexa. Untuk di blok reproduksi ini kita akan mempelajari tentang subfilum dari Mastiophora, yaitu Trichomonas vaginalis, dan filum Apicomplexa untuk Toxoplasma gondii. Jadi Toxoplasma gondii, host definitifnya itu adalah kucing, host intermediate-nya adalah manusia. Sebenarnya awalnya dia adalah parasit yang menyerang kucing. Kemudian feses yang dihasilkan oleh kucing itu dapat menginfeksi manusia. Dia adalah parasit obligate intracellular. Artinya parasit ini hanya bisa berkembang biak di dalam sel dan tidak bisa berkembang biak di luar sel. Ada 3 stadium untuk Toxoplasma gondii, yaitu stadium trofozoid, kista jaringan, dan ookista. Untuk preparat yang dapat dilihat di bawah mikroskop biasanya hanya yang trofozoid dan ookista. Bedanya adalah pada stadium trofozoid dan kista jaringan multiplikasinya terjadi secara aseksual, sedangkan pada stadium ookista reproduksinya terjadi secara seksual. Ini adalah Toxoplasma gondii stadium trofozoid atau nama lainnya adalah stadium tachyzoid. Bentuknya bentuk bulan sabit dengan salah satu ujungnya runcing yang disebut dengan conoid. Kemudian di dalam Toxoplasma gondii ini pada stadium trofozoid ada sitostomanya, yaitu tempat makan atau mulut dari Toxoplasma gondii. Kemudian ada nukleus, mitokondria, dan aparatus Golgi. Untuk stadium kista jaringan ini biasanya tidak kelihatan untuk preparat apusan, atau nama lainnya adalah stadium bradyzoid. Biasanya ini ditemukan pada target-target organ seperti otak atau otot skelet. Kemudian stadium terakhir adalah stadium ookista infektif atau stadium ookista sporulasi. Nah, ini berkembang biak pada host definitif, yaitu usus kucing. Nah, apa karakteristik dari Toxoplasma gondii ookista infektif? Terdapat 2 buah sporokista yang dilapisi oleh dinding sel. Toxoplasma gondii ini dapat bermanifestasi sebagai toxoplasmosis kongenital. Ini biasanya vertikal dari ibu ke fetus dengan manifestasi klinis seperti chorioretinitis atau ada inflamasi di daerah chorion dan retina. Kemudian kalsifikasi cerebral, kejang, tuli, buta, retardasi mental, mikrosefal atau kepalanya kecil, dan hidrosefalus. Kemudian bisa juga bermanifestasi sebagai toxoplasma acquired atau toxoplasma didapat. Biasanya manifestasi klinisnya ini tidak terlalu jelas, hanya berupa limfadenopati atau flu-like symptoms. Bisa juga bermanifestasi ke mata, yaitu toxoplasmosis okular, dan paling sering ini terjadi pada pasien-pasien yang immunocompromised. Biasanya dia menyebabkan space occupying lesion atau SOL di otak. Kemudian spesies yang berikutnya adalah Trichomonas. Trichomonas ini hanya terdapat stadium trofozoid, tidak ada stadium kista. Terdiri dari 3 genus, yaitu Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis, dan Trichomonas tenax. Untuk praktikum kali ini hanya dipelajari tentang Trichomonas vaginalis. Morfologi dari Trichomonas vaginalis yang penting adalah yang pertama berbentuk seperti buah pir. Kemudian terdapat 4 buah flagella di bagian anterior. Kemudian terdapat 1 buah nukleus. Ini yang membedakan dengan organisme flagellata lainnya seperti Giardia lamblia yang mempunyai 2 nukleus. Kalau Trichomonas vaginalis hanya mempunyai 1 nukleus. Kemudian ada untaian flagel ke bagian posterior yang disebut dengan axostyle. Kemudian terdapat membran undulasi yang bergabung dengan costa. Pada preparat hidup ini, Trichomonas vaginalis gerakannya meloncat-loncat sangat aktif atau sangat motil pada preparat wet mount.
Trichomonas vaginalis ini mensekresi sistem protease, adesin, asam laktat, dan asam asetat yang mengganggu pH dari cairan vagina. Nah, Trichomonas vaginalis akibat dari sifat yang sangat motil itu menyebabkan perdarahan sampai menjadi peteki dan dilatasi kapiler mukosa. Sehingga pada pemeriksaan in speculo, kita dapatkan adanya gambaran strawberry cervix appearance pada bagian cervix. Manifestasi klinis dari Trichomonas vaginalis berupa vaginitis pruritik atau sangat gatal di daerah vagina dengan sekret berwarna hijau kekuningan berbusa. Untuk diagnostik laboratorium Trichomonas vaginalis dapat dilakukan pewarnaan atau kultur. Yang paling gampang dilakukan adalah pewarnaan wet mount atau pewarnaan basah. Ini hanya menggunakan NaCl 0,9%. Ada juga dengan pewarnaan permanen seperti yang ada di preparat parasit, seperti menggunakan acridine orange, Papa Nicolau, atau pewarnaan Giemsa. Untuk kultur sendiri ada dua medium yang sering digunakan, yaitu CPLM dan PEM. Terima kasih, semoga bermanfaat.